Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini yang menyaksikan di rumah para pemirsa mudah-mudahan sahurnya lancar ya, menunya juga masya Allah, mau banyak mau sedikit semua insya Allah kita syukuri dan mudah-mudahan hari ini juga puasanya bisa dilalui dengan lancar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bukan hanya di rumah, di sini juga ramai para ibu-ibu yang hadir di sini juga ikutan menyaksikan acara ini untuk mengisi hari-hari Ramadan ini biar penuh berkah. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Bagaimana sahurnya? Hari ini siapa yang udah marah sama suami? Nggak ada ya? Waduh, suaminya juga belum bangun ya soalnya ya. Ini alhamdulillah para pemirsa dan juga para hadirin di sini, alhamdulillah kita bisa sama-sama atas izin Allah di Ramadan kali ini tentunya juga dan alhamdulillah juga kita bisa melewati segala bentuk cobaan selama pandemi sangat luar biasa sekali dan nikmatnya masya Allah luar biasa bahwa makin hari lifestyle masyarakat Indonesia ini makin islami. Ini alhamdulillah sekali dan luar biasa bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia kesadaran akan Islam makin tumbuh menjadi sebuah lifestyle yang paling cocok yang dijalankan oleh manusia. Karena satu-satunya lifestyle selama 1400 tahun yang tidak pernah berganti dan terus cocok dengan segala zaman. Ini alhamdulillah juga Masya Allah. Kita akan tanya juga dengan para guru kita, kenapa Islam itu bisa menjadi sebuah landasan untuk manusia dalam kehidupan sehari-hari. Banyak mungkin di antara kita yang menjadi seorang muslim itu Islamnya mungkin hanya keturunan gitu atau mungkin nggak terlalu paham sebenarnya Islam itu apa, tapi menjalankannya itu kok srek dan juga cocok. Nah, bersama kami sekarang sudah ada guru-guru kita yang sangat luar biasa yang akan hadir juga akan ikut memberikan mencurahkan ilmu yang dimiliki untuk pemirsa dan juga para sekalian. Bersama kita ada Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dan juga ada guru kita juga, ada Kiai Sumarno Syafi'i. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hari ini tuh ya juga, ini keberkahan buat kita semuanya. Apakah kita benar-benar ini sadar, kita sebenarnya hidup sedang apa, dari mana, dan mau kemana? Waduh, ini Masya Allah. Kita akan mulai dengan pembahasan, apa sebenarnya arti Islam itu sendiri. Fadhal, silakan Ustaz Abu Sofwan mungkin akan menjelaskan kepada kita semuanya. Masya Allah, ini mungkin akan membuka wawasan kita dan mudah-mudahan kita jadi lebih paham mengenai Islam itu sendiri. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Mas Ari yang tidak pernah rugi. Amin. Lebih ke margin Ustaz. Bersama kita mendapatkan berkah ilmunya, doanya Al-Mukarram Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Pemirsa TV One dimanapun berada, bil khusus yang sedang berada bersama kita di International Islamic Education Council. Islam diambil dari kata aslama, yuslimu islaman, artinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah maka disebut dengan muslim. Satu hari itu kita ulangi paling tidak 5 kali kalau sholatnya wajib saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hanifan musliman. Hanifan hanya condong kepada Allah, tidak kepada yang lain. Musliman hanya berserah diri kepada Allah, tidak kepada yang lain. Makana Ibrahimu Yahudian. Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasranian, bukan Nasrani, walakin kana hanifan, tapi dia adalah hanif, al-mailu ilal haq, hanya condong kepada kebenaran, musliman, hanya berserah diri kepada Allah, wa makana minal musyrikin, dan dia tidak mensyirikkan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Ratu Bilqis ingin menjumpai Nabi Sulaiman alaihissalam, dia berkata, aslamtu, aku berserah diri kepada Allah. Lalu kemudian kalau dikatakan apa agama-agama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya adalah muslim. Mereka orang yang berserah diri kepada Allah secara umum, makna global. Adapun syariatnya, ada sholatnya, ada zakatnya, ada puasanya, ada hajinya, ada umrahnya,
itu dilengkapkan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini aku lengkapi semua nikmatku padamu. Nikmat hidup sudah, nikmat sehat sudah, nikmat keluarga sudah, nikmat harta sudah. Ada satu nikmat yang paling penting, nikmat agama. Wa raditu lakumul Islam. Aku ridai untuk kamu agama Islam dinan, sebagai agama. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang mencari jalan lain, falan yuqbala minhu, dia tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada lalat terbang masuk ke dalam tempat air minum kita, maka kita mesti kembali kepada ajaran Islam. Idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau ada lalat terbang masuk ke tempat air minum kamu, falyughmishu, celupkan dia ke dalam. Fa inna fi ihda jinahaihi da'an, karena sesungguhnya pada salah satu sayapnya ada wabah penyakit, wa fil ukhra syifaan, dan pada sayap satu lagi ada penawar, ada obatnya. Dulu orang mengejek, apa ini ajaran agama Islam ini? Ajaran ngajaran orang minum air lalat. Setelah diteliti oleh lembaga riset yang berada di Paris, Perancis. Pada tahun 1999, kebetulan pakar mukjizat ilmiah Al-Quran dan Sunnah datang ke Kairo presentasi. Saya waktu itu masih mahasiswa mendengarkan di Masjid Al-Hadiyul Islami. Kata beliau, ternyata setelah dilihat pakai mikroskop super besar, lalu dimasukkanlah ke dalam air minum, kelihatan dari salah satu sayap lalat itu mengeluarkan bakteri, dan satu sayapnya lagi mengeluarkan bakteri juga, dan bakteri ini memakan bakteri. Mestinya anak-anak kita diajarkan ini, mereka akan berkata, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lalat masuk ke tempat air minum saja diatur dalam Islam, kalau menguap saja, idza tasa'aba ahadukum, kalau kamu menguap, falyarudda mastata'a, lawan, tidak boleh nganga sampai susah nutupnya lagi. Kalau bersin saja diatur dalam Islam, apalagi ekonomi. Makanya ada namanya jurusan Fakultas Syariah. Di dalam Fakultas Syariah Islamic Law ada lagi di dalamnya jurusan Muamalah, ekonomi Islam. Fakultas Syariah di dalamnya ada jurusan Siasah, politik Islam. Karena Islam mengatur segala aspek kehidupan. Jadi kalau ada orang hari ini, Mas Ari, berislamnya ketika sedang ke Makkah Al-Mukarramah, labbaik Allahumma labbaik, jangan tersinggung. Abu Jahal, Abu Lahab juga dulu umroh. Mereka itu li'ila fi Quraisy, perjalanan masyarakat Quraisy, ila fihim rihlatash syita was saif. Pada musim dingin mereka pergi ke Yaman, pada musim panas mereka pergi ke Syam. Syam, Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina. Yaman di bawah, Saudi Arabia, Makkah, Madinah di tengah. Inilah perjalanan bisnis mereka. Dan ketika sampai ke Makkah, mereka tawaf, mereka sa'i, mereka merasa sudah bersih dari dosa. Tapi dalam perjalanan bisnis itu, tipu, bohong, riba, dusta, zina, judi. Jadi kalau ada orang hari ini buat dosa sebanyak-banyaknya, nanti kemudian pergi umrah, kata Abu Jahal, Abu Lahab, apa beda ente sama ana? Waduh, insyaallah. Bagaimana kita berislam total, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu, masuklah kamu ke dalam Islam kafah. Bahasa simpelnya kabeh. Kafe. Waduh, ini makin makin seru kayak pembahasan kita nih. Baiklah pemirsa, tentunya juga setelah ini para guru kita akan mengulas dan mengupas kenapa Islam menjadi satu-satunya pilihan untuk manusia di kala ini. Jangan kemana-mana, masih di indahnya Ramadan. Alhamdulillah, kembali di indahnya Ramadan. Untuk Anda yang sedang bersantap sahur, alhamdulillah ya, mudah-mudahan santap sahurnya sambil diiringi dengan nuansa keberkahan ilmu hari ini. Dan juga yang ada di studio juga mudah-mudahan juga menikmati acara ini dengan penuh hikmat ya, alhamdulillah. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan gitu, kenapa Islam ini adalah din yang paling pantas untuk menjadi pilihan hidup kita. Karena memang sudah ribuan tahun belum ada yang berubah sampai sekarang. Ini Masya Allah, sangat luar biasa sekali.
Fadal Ustadz, kira-kira apa yang menyebabkan Islam ini sangat pantas menjadi pilihan hidup manusia? Izin Kiai. Fadal. Yang menciptakan manusia Allah. Yang menjadikan alam semesta untuk sebagai tempatnya manusia Allah. Maka yang paling layak untuk memberikan aturan hidup, rule of the game juga Allah. Jadi tapi sekarang manusia merasa lebih pintar. Dalam masalah urusan berdoa, saya ikut engkau ya Allah. Dalam masalah urusan hati saya, kalau kena musibah, saya ikut aturanmu ya Allah. Tapi dalam masalah yang lain-lain, kayaknya saya lebih pintar dari Allah. Seakan-akan. Walaupun tidak terucapkan, tapi dari tingkah perilakunya, seolah-olah dia mengatakan, ya agama ini hanya seremonial aja lah. Ketika saya ke rumah sakit, Mas Ari. Lalu kemudian sampai di sana mau masuk lift, di pintu itu saya lihat ada banner gede, besar, gambar 5 jari, di bawahnya, cuci aku dong. Di situ disarankan bagaimana kalau mau hidup sehat, cuci tangan 5 kali 1 hari. Ketika melihat itu langsung saya ambil gambar untuk bahan update status. Masya Allah, tabarakallah. Nabi saya, Nabi kami, Nabi kita 14 abad yang lalu sudah mengajarkan cuci tangan 1 hari 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau mau tambah duha, tahajud, witir, tengah malam, mau wudhu cuci tangan, mau wudhu cuci tangan. Karena saking mau cepatnya langsung aja air hidup keran masuk ke anak di samping-samping. Kok nggak cuci tangan? Ternyata bahwa keringat mengeluarkan bakteri harus dicuci. Kita tahu bagaimana rumah makan yang mewah, yang besar, yang hebat. Mereka sebelum makan ternyata biar supaya fresh, cuci tangan dulu. Naik pesawat yang hebat, yang luar biasa, orang-orang pilihan. Begitu duduk diberikan sapu tangan yang basah dengan hangat untuk cuci tangan. Ini bukan dari pikiran. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Yang berbicara ini bukan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Tapi ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baru masalah cuci tangan. Laula an asyqa 'ala ummati. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak. Aku suruh mereka gosok gigi inda kulli shalah. Dalam setiap salat. Jadi kalau saya lihat iklan, ajak anak Anda untuk gosok gigi 2 kali sehari. Atau paling tidak setiap selesai makan. Atau mau tidur malam. Kita mau diajarkan. Cobalah lihat kalau kita sholat dengan para habaib, dengan para kiai. Itu siwak selalu ada. Luruskan shaf, luruskan shaf. Karena sholat dengan siwak afdal. Ada satu peristiwa yang paling rasa malu luar biasa Mas Ari. Saya pergi ke dokter gigi. Setelah selesai periksa, bla bla bla. Dokter, apa pasta gigi yang paling bagus dan odol gigi yang paling bagus? Maksud saya, memang tulus saya mau nanya, ini kira-kira menurut ilmu medis. Apa kata dia? Yang paling bagus itu Pak, siwak mengikut cara Nabi SAW. Dalam hati saya, ini nampaknya Ustadz kena ajar hari ini. Padahal mestinya itu yang saya sampaikan. Tapi setelah itu saya semakin yakin tentang ajaran Nabi Muhammad SAW bahwa dalam masalah cuci tangan, dalam masalah anak kita diajarkan papa, mama, ayah, ibu, umi, abi, tolong siapkan gayung besok katanya kita di sekolah mau diajarkan cuci tangan sebab besok hari cuci tangan internasional. Ketika saat itu ada seorang raja Persia, Romawi kalah. Karena yang paling hebat ketika itu Persia. Ghulibatir Rom, pasukan Romawi terkalahkan oleh pasukan Persia. Persia pemenangnya. Lalu kemudian meninggal raja Persia ini. Gelarnya Shahin Shah, Kisra, raja di atas raja. Dia punya anak perempuan namanya Buran. Sampai berita itu ke Nabi SAW. Ya Rasul, itu raja Persia yang hebat meninggal digantikan oleh anak perempuannya namanya Buran. Keluar statement hadis Nabi SAW. Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung Persia kalau dipimpin oleh perempuan. Karena ketika itu Buran masih anak muda belia, tidak mengerti politik, tidak tahu apa-apa. Apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW meninggal?
diputuskan perkara itu di Saqifah Bani Sa'idah, wa amruhum syura bainahum, pemimpin dalam Islam diputuskan berdasarkan syura, bukan garis keturunan. Eropa baru faham itu pada abad ke-15 Renaissance, mereka baru mengenal apa yang disebut dengan demokrasi. Masya Allah, ini banyak sekali hikmah yang dapat dari Islam tentunya juga Ustaz ya. Mengenai dokter gigi pun saya juga dengar dari dokter gigi waktu itu Ustaz, ngobrol juga katanya untuk menghilangkan plak di zaman dulu orang tuh dengan kampak. Jadi kampak berdarah-darah, jadi setelah perang dengan muslimin, baru mereka melihat bagaimana muslimin bersiwak. Ditemukanlah juga mungkin awal-awal ada sikat gigi. Masya Allah, dalam perang pun memberikan hikmah. Ini Masya Allah luar biasa sekali. Mungkin Kiai ada akan ditambahkan mengenai Islam ini sebagai pilihan yang bisa dibilang paling ideal untuk manusia. Bagaimana pendapat Kiai? Islam Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Sebab semua nabi dan rasul sudah Islam. Tadi Ustaz Somad juga bilang. Jadi salah kalau nabi beraliansi dengan agama ini, keyakinan ini. Di Al-Quran Allah sebutkan dan mulai Nabi Adam sampai kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ditegaskan lagi oleh Nabi Allah Ibrahim, wa anna minal muslimin, aku adalah orang yang muslim. Ada satu literatur yang kita baca bahwa apa sih yang namanya Islam? Al-Khudu wal Inqiyad. Apa arti Al-Khudu? Ketundukan, kepatuhan dan keyakinan. Sejauh mana kita tunduk terhadap ajaran dulu. Kalau kita buka dengan cara gambaran ilmiah, pasti Islam adalah agama yang ilmiah. Lalat saja terbongkar, ternyata di balik lalat itu ada obat. Begitu sekarang orang ribut dengan cuci tangan, Islam 15 abad yang silam bukan lagi tangan, sampai lubang hidung kita bersihin. Luar biasa kan? Jadi Allah sentuh. Inilah yang dibilang ad-dinu huwal akal, agama yang harus diterima oleh logika. Islam membawa manusia kepada akal dan manusia untuk berpikir. Lihat dalam Al-Quran, Allah sebutkan berkali-kali, afala ta'qilun, afala tatabaddarun, afala tatafakkarun. Allah ajak manusia untuk berpikir, ajak manusia untuk menggunakan akal, ajak manusia untuk beranalisa. Jadi Islam itu betul-betul agama yang open, yang terbuka. Kalau Anda masih kurang yakin, silakan cari. Sampai urusan permasalahan keyakinan manusia. Sebab ini keyakinan ada merupakan landasan kehidupan. Jadi di sini ada al-khudu wal inqiyad, keyakinan. Sampai Allah bilang, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Ditantang oleh Allah. Mudah-mudahan insyaallah kita semua termasuk golongan orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat. Amin. Apalagi Ramadan kita ini sedang mengasah keimanan. Ramadan sedang melatih keyakinan. Mudah-mudahan Ramadan kita ini betul-betul menjadi Ramadan yang barokah. Ramadan yang membawa rahmah. Dan Ramadan yang ujungnya adalah menghapuskan salah dan dosa kita. InsyaAllah kita lanjutkan nanti Mas. Masya Allah luar biasa ya. Makin komplit, makin padat, makin luar biasa tentunya juga ya. Ini barusan Ustadz juga menjelaskan kepada kita ya. Kalau kita beli sesuatu dari yang produksi, pasti keluar buku manualnya. Seolah-olah dijelaskan bahwa kita juga diberikan buku manual oleh yang produksi kita. Ini Masya Allah luar biasa. Pasti banyak langsung yang ingin ikut bertanya. Yang di sini juga bisa ikut bertanya nanti para ibu-ibu semua. Kita berikan sesi berikutnya tentunya. Jadi kemana-mana kita akan kembali masih di indahnya Ramadan. Alhamdulillah kita kembali ke indahnya Ramadan. Ya mudah-mudahan santap sahurnya sekarang makin asik dan juga makin seru. Apalagi sekarang makin faham mengenai Islam ini sebuah ajaran yang komplit ya gitu ya. Di segmen sebelumnya kita melihat seperti halnya Islam ini seperti memberikan manual book untuk manusia menjalankan hidup ya. Sampai mungkin saya juga pernah dengar ada pertanyaan dulu, kok Islam ribet banget sih? Semua diatur-atur gitu ya. Kayaknya ini nggak boleh, ini boleh, nggak diatur semua. Saya pikir justru kalau makin detail berarti makin benar dong. Nah intinya ada pertanyaan berikutnya. Waduh Islam berarti nggak universal dong. Susah dong diterapkan di tempat lain. Nah ini pertanyaan saya. Kiai, apakah Islam ini agama yang universal? Bisa diaplikasikan dimanapun dan kapanpun kondisinya?
Setiap yang detail menjelaskan dalam aspek seluruh aspek kehidupan manusia, maka itulah yang dikatakan universal. Jadi kalau kita ada agama, ada satu keyakinan yang dipegang oleh seseorang, hanya mengatur dalam satu jurusan saja, tanpa mengatur yang lain kehidupan. Apa sih sekarang kita tanya, arti agama itu apa? Bahasa Sanskerta tidak, agama kacau. Jadi ketika yang namanya kita artikan agama untuk menghilangi kekacauan. Sekarang dalam tubuh manusia, manusia ini ada akal, ada pikiran, kemudian ada perasaan, ada hawa nafsu. Kalau semuanya berbenturan, apa nggak kacau kehidupan manusia? Maka Allah turunkan agama, liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ketika orang mencari keyakinan, orang nggak butuh semua manusia dari zaman dulu. Butuh kepada keyakinan, butuh pegangan hidup. Semuanya mencari, mereka ingin damai, ingin tentram, ingin nyaman. Tapi apa nyatanya yang terjadi? Mereka dari keyakinan mereka, dari perasaan mereka. Perasaan manusia ada egoisnya. Jadi akhirnya mereka saling mencaci. Saling memaki. Satu dengan yang lain. Di dalam Islam, jangankan kita memaki orang lain, agama lain. Memaki yang namanya sama agama aja nggak boleh. Man kafara musliman fakot kafara nafsa. Orang yang mengkafirkan orang muslim sama aja dia mengkafirkan dirinya sendiri. Artinya kalau kita berbicara dari sisi akidah itu, betapa Islam itu memperhatikan menjaga norma akidah seseorang. Itu satu. Masya Allah. Ya, jadi ini bentuk satu keuniversilan yang berada di dalam satu bentuk akidah, landasan. Sebab agama itu ada akidah, ada syariah. Apa yang terdapat di dalam yang namanya akidahnya, ad-dinnya ini, al-imannya ini. Iman itu dari bentuk mulai keyakinan kita. Seluruh orang kita disuruh kita yakin. Jangan tadi hanya yakin pada waktu beribadah. Di luar ibadah dia nggak yakin sama Allah. Lagi tawaf, lagi sa'i, lagi pergi haji. Islamnya benar-benar mengat Islam. Pulang haji saya deng lagi. Ini hampir rata-rata kayak macam begitu. Yang terkadang kadang-kadang lagi ibadah pun juga dia sedeng banyak. Ustaz. Saya ngelihat orang pada waktu tawaf, maaf. Dia dorong-dorongan. Habis dorong-dorongan dia desek-desekan. Sudah gitu ada nilai di dalam diri dia sendiri. Ketika dia mendekat Hijri Ismail. Dia mendekat lagi yang namanya itu multazam pintu Ka'bah. Apa yang dilakukan? Bukan dia sholat, bukan dia doa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Selfie. Cepret. Oh iya. Apa dia bilang? Nanti buat kelihatan, nanti dikirim ke sana. Saya ketawa di hati saya. Masya Allah ya Rabb. Ini kan kurang keyakinan manusia. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa kita beribadah hanya untuk dilihat orang? Makanya salah satu bentuk ibadah yang nggak bisa kita pamerkan dan nggak bisa dipamerkan, memamerkan pun nggak bisa, puasa. Wasaumu li wa ana adzibi kata Allah. Iya. Kita lagi Ramadan seperti ini, apa yang kita mau pamerin? Mulut kita yang bau kita pamerin. Memamerin lemes. Nggak lucu deh saya bilang. Ya. Nggak ada. Kalau sholat masih kita bisa pamer. Biar kelihatan kayak orang alim. Biar kelihatan kayak orang soleh. Biar kayak orang sufi. Wah itu takbir sampai gemeter-gemeteran. Saya bilang Allah ini nggak bisa dibohongi. Ya. Kita mau bertakwa apa-apa. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Au tukhfu yuhasibkum bihillah. Sampai ada yang nilai adalah Allah. Jadi kita ibadah untuk Allah, yang nilai Allah, yang memberikan pahala juga Allah. Masya Allah. Jadi jangan kita beribadah untuk sesuatu. Walaupun kita punya hajat, punya kepentingan dunia. Kita sholat hajat, apakah kita yang namanya sholat ini buatnya di dunia? Kan tidak. Baca dalam doa sholat hajat. La tada' lana fi maqamina adadan ban ila ghafarta wala hamman ila farajta. Bukan kita minta dunianya dulu, minta diberesin dosanya dulu. Masya Allah. Baru nanti Allah kita bilang ngadu kepada Allah. Jadi jangan salahkan ibadah untuk dunia. Ingat, kita ibadah sholat bukan buat jabatan. Sholat bukan buat cari rezeki. Sholat bukan buat cari kedudukan. Ramadan juga bukan cari yang macam-macam. Al-khudu wal inqiyad dulu. Kepatuhannya dulu. Maka dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Dalam kitab Sofwatut Tafasir yang dikarang oleh saya Muhammad Ali As-Sabuni, kenapa Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu? Jawabannya cuma ada dua.
Yang pertama kata beliau adalah untuk menyatakan sebagaimana mukmin itu mampu lima dhairil iman. Nilai keimanan Allah panggil agar dia mampu menyatakan keimanan dia di hadapan Allah. Yang kedua adalah sejauh mana Allah panggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu lima dhairil ta'ah, untuk menampakkan ketaatan kita, kepatuhan kita. Jadi yang Allah lihat di kependudukan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Semampu kita, sebisa kita. Jangan Islam itu nggak pernah maksa dalam ibadah. Inilah yang dikatakan universalnya. Karena menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Dari mulai kita buka mata, melek mata diatur. Sikat gigi diatur. Mau tidur diatur. Ajaran mana yang ngatur orang mau tidur? Ke toilet juga, Bang. Ke toilet aja mau baca doa, ke toilet baca doa. Orang kan bilang, apa ya di toilet sekarang di sebagus-bagusnya toilet. Toilet ada yang mewah banget. Ada. Saya waktu di Brunei, Ustaz. Kemudian pernah saya diundang dengan oleh Sultan Brunei. Dikasih di satu hotel Empire. Saya lihat kamar mandinya aja Masya Allah. Kebetulan kamar yang saya tempatin itu bekas kamarnya Presiden Obama. Saya buka kerannya itu emas. Kerannya emas ya? Kerannya itu emas. bisa dijual itu, Bang. Tadinya semua pulang. Itu keran emas. Lihat tulisan gold 24, 24 karat. Saya bilang, ini kalau di kampung saya insya Allah wassalam. Makanya masjid nggak pernah keran masjid manapun di Indonesia pakai emas. Sendal aja hilang. Nah, udah. Saya bilang, sebagus apapun nih kamar mandi, di situ tempat buang najis. Yang namanya tempat buang najis, madarus syayatin. Tempatnya setan. Kenapa kita disuruh baca doa masuk ke kamar mandi? Karena tempat najis itu adalah tempat di mana parkirnya setan, tempat di mana terminalnya setan. Ketika kita di kamar mandi, semakin bagus kamar mandi, semakin betah kita di kamar mandi. Kalau sudah kita betah di kamar mandi, otak kita menghayal yang tidak-tidak. Wow, masuk akal. Ini yang nggak pernah kita pikirin. Orang dulu kamar mandinya jamban. Orang Riau dulu itu di Riau, kamar mandinya kan jamban semua gitu. Ya. Bagaimana? Jadi nggak perlu lama-lama. Bukan berarti Islam itu nggak memperhatikan kebersihan. Justru Islam paling dulu memperhatikan kebersihan. Orang agama mana yang mengajarkan kebersihan? Cuma Islam yang mengajarkan kebersihan. Masya Allah. See you next time. Kita lanjut lagi. Ini makin menarik ngobrol sama Kiai ini, Masya Allah. Ya, jadi ada masuk akalnya kalau kita jangan berlama-lama di kamar mandi, berarti Ustaz ya. Jadi kayak pakai handphone kebanyakan, kadang-kadang mungkin buang hajatnya sebentar, tapi berlama-lama main sosmednya di handphone itu ternyata tidak diperkenankan. Ternyata ada alasan ini, Masya Allah sekali ya. Jelas sekali bahwa Islam itu tidak diturunkan untuk satu golongan saja, tapi justru universal. Ini Masya Allah luar biasa sekali. Nah, makin tentunya juga makin kesini makin kita paham dan makin penasaran, ingin tahu. Mungkin setelah acara ini bisa cari tahu ilmu-ilmu lebihnya lagi, menambah keimanan kita mudah-mudahan insya Allah. Jangan kemana-mana karena kita akan buka kesempatan pertanyaan tersebut. Segmen berikutnya masih di Indahnya Ramadan. Ya, alhamdulillah kembali lagi ke Indahnya Ramadan, dan tentunya juga sekarang adalah sesi di mana kita bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan apa yang diutarakan oleh guru-guru kita hari ini. Nah, untuk kali ini kebetulan kita juga sedang berada di International Islamic Education Council. Di sini sudah siap tentunya juga yang akan bertanya seputar agama Islam ini apakah benar-benar menjadi landasan yang paling cocok untuk umat manusia. Untuk yang akan bertanya, monggo silakan. Monggo silakan diangkat kakinya. Maaf, tangannya ya. Itu nggak bisa pergi nanti. Silakan, Mbak. Oke, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dina Mutia Mujib dari bagian kesiswaan SMA dan SMP IBS. Baik, yang ingin saya tanyakan. Alhamdulillah kami di sini dari sekolah kami di lingkungan yang Islami. Luar biasa ya. Indonesia juga merupakan negara yang mayoritasnya Muslim. Akan tetapi sayang sekali
di negara kita banyak yang Islamnya hanya label, bisa dikatakan Islam KTP seperti itu. Nah, bagaimana supaya masyarakat kita benar-benar menjalankan Islam itu secara kafah gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, jadi banyak mungkin walaupun mayoritas Islam, ada beberapa mungkin yang menjalankan Islam KTP. Itu yang udah punya KTP, yang belum punya KTP itu gimana tuh? Karena Islamnya kartu keluarga gitu ya. Betul. Mungkin Kiai Sumarno akan memberikan jawaban. Ustaz. Bagaimana kita menjadi muslim kafah? Yang pertama, muslim kafah adalah muslim yang harus berpengetahuan. Makanya baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, Al-Quran adalah bulannya ilmu. Kenapa? Awal pertama kali turun wahyu Iqra. Jadi orang Islam yang pertama kali, kalau pengen umat Islam itu menjadi muslim kafah, dia harus tahu dulu apa itu Islam. Dan dia wajib belajar Islam. Yang pertama kali wajib bagi setiap manusia, dia harus kenal siapa penciptanya dengan yakin. Dia harus belajar tauhid. Yang kedua adalah yakin. Bagaimana dia akan menjadi kafah kalau dia nggak yakin? Ya. Kalau dia nggak yakin, nggak inqiyat tadi, nggak mungkin dia ini akan menjadi kafah. Nggak mungkin dia ini akan bisa mengaplikasikan nilainya kalau tanpa yang namanya keyakinan. Maka ilmu dan keyakinan terhadap ajaran agama, terhadap Islam, itulah kunci yang utama dan pertama. Dia harus untuk menjadi muslim kafah. Waduh, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi jika hidup ini adalah ujian, kita nggak tahu akan lulus apa nggak kalau kita nggak belajar. Nah, tentunya itulah pesan dari Kiai, ya kita belajar kalau nggak mau jadi cuma Islam KTP gitu. Jadi Islam lulus ya, mudah-mudahan. Berikutnya, monggo silakan angkat tangannya. Mungkin yang di belakang, Masnya. Waduh, ini kayaknya santri dari sini nih kayaknya nih. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki dari Guru SD IBS. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan ceramah dari Ustadz Sumarno dan Ustadz Abdul Samad. Selama ini saya cerita sedikit Ustadz, saya memiliki keresahan. Namun tadi Ustadz Sumarno sudah menjelaskan bahwa agama Islam merupakan agama yang memiliki landasan untuk kehidupan kita, landasan moralitas bangsa Indonesia. Selama ini saya bertanya-tanya, setiap agama itu pasti memberikan sebuah kebaikan, petunjuk kepada umatnya. Tetapi mengapa Islam yang menjadi agama yang paling benar? Tetapi tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Sumarno. Nah, selanjutnya saya memiliki dua pertanyaan juga yang menjadi keresahan saya selama ini. Yang pertama, apakah mungkin seandainya agama Islam yang tadi sudah disampaikan sebagai landasan kehidupan masyarakat muslim bisa dijadikan sebagai ideologi negara kita di dalam berbangsa dan bernegara? Pernah juga dikatakan bahwa inna as-salatu imaduddin, dijelaskan kembali di dalam surah Al-Ankabut, inna salata tanha anil fahsya iwal munkar. Namun banyak orang melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan khudu, akan tetapi kemaksiatan, kemungkaran selalu ada. Nah, saya ingin menyampaikan pertanyaan, bagaimana seandainya Islam sebagai praktek bisa mempraktekkan ayat-ayat tersebut sebagai menjadi landasan di dalam kehidupan kita sehari-harinya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali keresahan ya rupanya ya. Baiklah, sepertinya kita berikan kesempatan kepada guru kita Ustadz Abdul Somad untuk menjawab dengan singkat dua pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Fadal Ustadz. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana dalam Islam diajarkan seorang yang banyak dosa silap salah memberi minum seekor anjing. Islam tidak hanya sekedar kemanusiaan, malah kehewanan, kebinatangan. Lalu kemudian persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, kita dianjurkan untuk bersatu. Lalu kemudian sistem musyawarah, wa amruhum syura bainahum. Lalu kemudian bagaimana kita berkeadilan sosial, i'dilu, bersikap adillah, huwa aqrabu littaqwa, karena dengan sikap adil itu lebih dekat kepada takwa.
intisari ajaran Islam Nggak ada Pancasila. menjadi dasar kebersamaan kita, kesepakatan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau diterapkan memakai Al-Quran dan Sunnah, maka dikhawatirkan ketika itu larilah saudara-saudara kita dari timur. Jangankan pakai Quran Sunnah, memakai kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya saja pun. Sedangkan saat itu kita menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi komunis. Jadi sesungguhnya para alim ulama kita dari Nahdlatul Ulama Muhammadiyah bersepakat akhirnya jadilah negara kesatuan Republik Indonesia. Intisari ajaran Islam itu terangkum, tercakup di dalamnya. Pancasila. Lalu kemudian kalau ada orang Islam sholatnya rajin tapi juga maksiatnya jalan, itu namanya STMJ. Sholat tetap, maksiat jalan. Yang salah bukan sholatnya, tapi yang salah adalah orangnya. Lebih kurang ilustrasinya demikian, Mas Ali. Masya Allah, singkat dan jelas ya. Jadi bahkan hanya 5 ayat dari Al-Quran saja mengcover Pancasila ya. Ini luar biasa sekali. Kita akan berikan pertanyaan berikutnya. Monggo silakan yang akan bertanya. Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Kencana, saya guru SDI IBS. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, saya terlahir dari keluarga Islam dan mungkin audien di sini juga terlahir dari keluarga Islam. Namun fenomena yang ada seringkali kita temukan bahwa orang-orang yang terlahir tidak Islam dan menjadi mu'alaf itu lebih Islami daripada kita yang Islam dari lahir. Ustadz. Bagaimanakah Ustadz kami sebagai orang tua dapat mendidik anak kami supaya lebih Islami akidahnya dan menjadi anak-anak yang Islam secara kafah, secara utuh yang seperti Ustadz tadi sampaikan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Kami silakan kepada Kiai Sumarno untuk menjawab ya. Kalau ada perbandingan antara mu'alaf dengan kita, lebih bagus mana? Ya jelas, lebih bagus kita. Kenapa daripada mu'alaf? Karena kita dengan garis nasab dan keturunan. Kalau mu'alaf memang dia langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidayah. Tapi proses pembentukannya lebih tua mana? Lebih tua kita. Jadi nggak usah kaget Ibu ya begitu ya. Yang kedua, sekarang tugas kita apakah ada perbedaannya? Ingat ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ingat, saya melihat ayat ini sering setiap Jumat menjadi wasiat. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Muslim. Ini disebutkan di wasiat dalam setiap Jumat. Betapa pentingnya, lihat di situ. Ada lamut taukid, ada nunut taukid. Artinya dua landasan penekanan yang paling amat sangat kuat. Artinya adalah orang Islam yang tidak memahami dan tidak mengenal Islam, tidak meyakini Islam, akan mudah digelincirkan. Orang non-muslim di sana saja, begitu dia pelajari Islam, walaupun dia belum muslim, seperti kayak macam di Inggris, tapi pola pemikirannya udah bersih. Di Singapura, bukan negara Pancasila, tapi bukan negara orang muslim, tapi bersih. Kita orang Islam, sholat aja kita disuruh berwudu, disuruh toharo, tapi susah belajar bersih. Sayang waktu juga yang memisahkan kita. Insya Allah lain kesempatan, lain waktu kita ketemu lagi, kita kumpul dengan Syekh Somad. Kita sama-sama bisa berbincang seperti ini. Insya Allah akan menambahkan keyakinan dan mudah-mudahan bisa juga meluaskan wawasan kita. Biar mantap keimanan kita. Semoga kita kembali kepada Allah dalam keadaan muslim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Gimana ibu-ibu, asik kan ya mendengarkan tausiah begini ya? Wah, yang di rumah juga mudah-mudahan nih seru. Kayaknya banyak yang belum bisa dibahas. Inilah nikmatnya kita mendengarkan kajian. Waktu harus memisahkan kita ya. Insya Allah mudah-mudahan kita ada kesempatan berikutnya. Tapi sebelumnya kita akan menggunakan doa penutup yang akan dibacakan langsung oleh guru kita Ustaz Abdul Somad. Fadhal Ustaz.
Astaghfirullahalazim, Amin. astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, Amin. alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Amin. Selamatkan kami dalam akidah kami, saudara-saudara kami. Jangan matikan kami kecuali dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak cucu keturunan kami, zuriat kami sampai hari kiamat orang-orang yang memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ahina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami di padang mahsyar nanti dalam keadaan membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Ma'azumratil mu'minin, ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, bersama saudara-saudara kami beriman dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.